Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Diari Aira. Kali ini kita akan membahas suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi, dimana di video pertama kita tahu suku anak dalam ini sejarahnya punya dua versi. Selain menganut sistem matrilineal, sama halnya dengan suku Minangkabau, ternyata orang Rimbo juga mengenal pucuk undang nan 8. Apa itu pucuk undang nan 8? Di video ini kita akan membahas hingga kepercayaan suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan adalah rumah dan sumber penghidupan kami. Inilah kesaksian Tumenggung Tarip, orang Rimbo Provinsi Jambi. Sejarah orang Rimbo masih penuh misteri, bahkan hingga kini tak ada yang bisa memastikan asal-usulnya. Hanya beberapa teori dan cerita dari mulut ke mulut para keturunan yang bisa menguak sedikit sejarah komunitas ini. Sejarah lisan orang Rimbo selalu diturunkan para leluhur. Menurut Tengganai Ngembar, 80 tahun, salah seorang tetua adat orang Rimbo yang bermukim di Sungai Makekal di perbatasan Air Hitam dan Sungai Makekal, yang juga merupakan pemangku adat sekaligus warga tertua yang tinggal di wilayah Taman Nasional Bukit 12 TNBD. Sekarang, terdapat dua versi cerita mengenai sejarah orang Rimbo dari para terdahulunya, yang satu sama lainnya saling berkaitan. Mungkin nantilah bulan-bulan Februari lah kawan-kawan dari Bandung kasih apa yang menjual-jual gambarnya deh, menjual-jual gambar pada pohon. Versi pertama menceritakan bahwa leluhur orang Rimbo adalah malau sesat yang meninggalkan keluarganya dan lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam yang saat ini dinamakan Puyang Segayo. Menurut cerita, beliau lari disebabkan adanya pertengkaran dalam keluarganya. Sedangkan versi kedua, orang Rimbo adalah keturunan dari masyarakat Pagaruyung, Sumatera Barat, yang bermigrasi mencari sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Diperkirakan kondisi keamanan yang tidak kondusif dan pasokan pangan yang tidak memadai di Pagaruyung menjadi penyebab migrasi ini. Versi kedua ini lebih banyak dikuatkan dari segi bahasa, karena terdapat sejumlah kesamaan antara bahasa Rimbo dan Minang. Orang Rimbo juga menganut sistem matrilineal, sama dengan budaya Minang. Dan yang lebih mengejutkan, orang Rimbo mengenal pucuk undang nan 8, terdiri atas hukum 4 ke atas. 1. Mencara telur, tidak boleh kawin dengan anak. 2. Menikam bumi, tidak boleh kawin dengan induk dewek atau ibu sendiri. 3. Melebung dalam, tidak boleh kawin dengan dulur atau saudara kandung sendiri. 4. Mandi pancuran gading, tidak boleh kawin dengan bini atau istri orang. Pelanggaran atas 4 hukum di atas, bak emas mati dak bi emas mati, dibayar tidak dibayar harus mati, atau hukum tidak boleh dibayar tetap harus dijatuhi hukuman mati. Sedangkan hukum 4 ke bawah terdiri dari 1. Amogram, tidak boleh mengancam orang lain dengan perkataan tanpa sebab. Hukum atas pelanggarannya adalah 120 keping lembar kain, minimalnya dibayar 20 keping kain tergantung ancamannya. 2. Tantang pahamun, tidak boleh menantang orang lain dalam sidang adat. Hukuman atas pelanggarannya adalah denda berupa 160 keping kain, yang minimal dibayar 60 keping kain. 3. Sio bakar, tidak boleh tanpa sebab musabab membakar rumah orang. Hukumannya berupa 180 keping kain, minimal dibayar 80 keping kain. 4. Tabung racun,
Tidak boleh menganiaya atau membuat orang lain sakit dengan cara mistik, racun atau adum. Hukumannya adalah denda sebesar 500 keping kain. Kalau yang sakit berobat dan sembuh maka dendanya dibayar minimal 250 keping kain atau separuh bangun. Sedangkan kalau orang yang sakit tersebut berobat tetapi mati maka dendanya sebesar 500 keping kain, yang disebut sebangun. Hukum Pucuk Undang Nang 8 di atas juga dikenal di ranah Minang. Di Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat kerajaan Pagaruyung sendiri, terdapat sebuah daerah, yaitu Kubu Kandang. Merekalah yang diperkirakan bermigrasi ke beberapa wilayah di Jambi bagian barat. Sedangkan perilaku orang Rimbo, yang kubu, menurut Ngembar, disebabkan beratus tahun moyang mereka hidup di tengah hutan, tidak mengenal peradaban yang lain kecuali peradaban mereka sendiri. Kehidupan mereka sangat dekat dan bergantung pada alam. Kami beranak pinak dalam Rimbo, makan sirih, berburu, dan meramu obat alam. Sehingga kami tidak tahu dan tidak pula mengenal peradaban orang dusun. Orang Rimbo, hidup semi-nomaden, karena kebiasaannya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mencari penghidupan. Bisa juga disebabkan karena salah satu anggota keluarganya meninggal melangun. Selain itu perpindahan orang Rimbo, juga bisa disebabkan karena menghindari musuh atau membuka ladang baru. Orang Rimbo tinggal di pondok-pondok, yang disebut sesudungon, yaitu bangunan yang terbuat dari kayu hutan, berdinding kulit kayu, dan beratap daun serdang benal. Jumlah keseluruhan orang Rimbo, saat ini diperkirakan sebanyak 2.650 jiwa. Kami menempati hutan yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan sebagai kawasan TNBD, terletak di perbatasan 4 kabupaten, yaitu Batanghari, Tebo, Merangin, dan Sarolangun. Hingga akhir tahun 2010, paling sedikit terdapat 50 kelompok kecil orang Rimbo yang menyebar di kawasan TNBD, bahkan kami terpaksa tinggal di desa-desa sekitar TNBD untuk memulai hidup dan menyatukan diri dengan kehidupan desa. Hal ini disebabkan karena kami semakin terpinggirkan oleh karena semakin sedikit luasan hutan tempat kami tinggal dan mencari kehidupan. Bagi orang Rimbo, hutan adalah rumah dan sumber kehidupan. Sebagian besar orang Rimbo tinggal di hutan dan menerapkan kearifan lokal dan hukum adat sebagaimana nenek moyang dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari kami terbiasa hidup tanpa baju, kecuali cawat penutup kemaluan. Kami, orang Rimbo, memiliki hukum sendiri yang kami sebut seloko adat. Salah satu seloko adat yang bisa menjelaskan tentang ciri kami sebagai orang Rimbo adalah bertubuh onggok bermukim, berpisang cangkol, bercocok tanam, beratap tikai, beratap daun kayu, berdinding baner, berdinding kulit kayu, melemak buah betatal, buah-buahan yang bisa dimakan, minum air dari bonggol kayu, air minum yang keluar dari pohon, juga bisa jadi obat. Namun hal ini sudah terjadi pergeseran yang diakibatkan dengan semakin berkurangnya hutan tempat mereka di mana bertempat tinggal dan hidup. Ada lagi seperti, berkambing kijang, berkerbau tenu, bersapi ruso, yang dalam pengertiannya adalah sasaran buruan, berburu. Cara hidup dengan makan buah-buahan di hutan, berburu, dan mengonsumsi air dari sungai yang diambil dengan bonggol kayu. Makanan kami bukan hewan ternak, tetapi kijang, ayam hutan, dan rusa. Identitas kami, orang Rimbo, yang tertuang lewat seloko, membedakan kami dengan orang terang atau orang kampung atau desa, sebutan untuk masyarakat di desa. Kami membuat seloko tentang orang terang, kampung, desa sebagai berikut. Berpinang gayur, bertanam pinang, tanaman tuo. Berumah tanggo, mempunyai rumah tetap. Berdusun beralaman, punya pekarangan dan kampung yang tetap. Beternak angso, punya ternak. Budaya melangun. Jika anggota keluarga, orang Rimbo, meninggal dunia merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan bagi seluruh masyarakat adat orang Rimbo, terutama pihak keluarganya,
mereka yang berada di sekitar rumah kematian akan pergi karena menganggap bahwa tempat tersebut tempat sial, selain untuk dapat lebih cepat melupakan kesedihan yang ada dengan meninggalkan tempat mereka tersebut dalam waktu yang cukup lama. Pada zaman dulu melangun bisa berlangsung antara 10 sampai 12 tahun. Namun kini karena wilayah mereka sudah semakin sempit menjadi kawasan perusahaan, Taman Nasional Bukit 12 dan banyak dijarah oleh orang dari luar masyarakat, orang Rimbo, maka masa melangun menjadi semakin singkat yaitu sekitar 4 bulan sampai 1 tahun saja. Wilayah melangun mereka pun semakin dekat, tidak sejauh dahulu. Bahkan tidak ada lagi yang pergi melangun. Pada masa sekarang apabila terjadi kematian di suatu daerah, juga tidak seluruh anggota orang Rimbo tersebut yang pergi melangun. Hanya anggota keluarga-keluarga mendiang saja yang melakukannya. Hal ini berkaitan dengan semakin sempitnya wilayah jelajah kami, orang Rimbo. Jenazah orang yang telah meninggal kemudian ditutup dengan kain dari mata kaki hingga menutupi kepala lalu diangkat oleh 3 orang dari sudung rumah menuju peristirahatannya yang terakhir di sebuah pondok yang terletak lebih dari 4 km ke dalam hutan. Pondok jenazah ini jika untuk orang dewasa tingginya 12 undukan anak tangga 3-4 meteran dari tanah, jika anak-anak tingginya 4 undukan dari tanah. Pondok ini diberi alas dari batang-batang kayu bulat kecil dan diberi atap daun-daun kering. Jenazah orang Rimbo tidak dimandikan dan tidak pula dikuburkan dalam tanah. Menurut tradisi kami, orang yang sudah meninggal masih mungkin hidup kembali. Jika dikuburkan dalam tanah, maka orang yang sudah meninggal tersebut diyakini tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali menemui keluarganya. Kepercayaan tersebut bermula dari peristiwa nyata dahulu kala, di mana orang yang sudah sekarat mungkin pingsan dalam waktu yang lama, ditinggalkan oleh kelompoknya di sebuah pondok, ternyata kemudian hidup kembali dan sehat serta pulang ke keluarganya. Kejadian ini yang mengilhami kami untuk tidak menguburkan jenazah orang Rimbo yang sudah meninggal. Anggota kelompok sesekali masih menengok pondok di mana jenazah tersebut diletakkan, kami menengok dari jarak jauh untuk memastikan keadaan jenazah. Dalam hal ini yang menjadi tabu, adalah pelarangan menyebut rekan keluarganya yang sudah meninggal dunia karena akan membuat kami merasa sedih kembali yang mendalam. Kami sepakat tidak menyebut-nyebut lagi nama orang yang sudah mati. Seloko dan mantra kehidupan orang Rimbo sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang sudah diterapkan dalam bentuk seloko-seloko istilah, pepatah yang menjadi aturan adat yang secara tegas dijadikan pedoman hidup oleh para pemimpin, khususnya Tumenggung dalam membuat suatu keputusan. Seloko juga menjadi pedoman dalam bertutur kata serta bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat orang Rimbo. Bentuk-bentuk seloko itu antara lain: 1. Bak emas dengan suasa, perbedaan antara nilai yang mahal dan murah. 2. Bak tali berpintal tigo, kebersamaan menjadi kekuatan. 3. Yang tersurat dan tersirat, sudah dipegang dan dimiliki. 4. Mengaji di atas surat, mempunyai dasar aturan. 5. Banyak daun tempat berteduh, banyak tempat mengadu. 6. Meratap di atas bangkai, menyampaikan keluh kesah. 7. Dak tebak anjing makan tai, kebiasaan yang sulit diubah. 8. Di mano biawak terjun di situ anjing telulung, di mano kita berbuat salah di situ adat yang dipakai. 9. Di mano bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana kita berada, di situ adat yang kita junjung, kita menyesuaikan diri. 10. Bini sekato laki dan anak sekato bapak, bahwa dalam urusan keluarga sangat menonjol peran seorang laki-laki atau bapak. 11. Titian galing tenggung negeri, tidak ke sini juga tidak ke sana, labil, bimbang, ragu. Seloko-seloko adat ini menurut mereka tidak hilang dan tidak bisa berubah. Besale. Besale adalah bentuk upacara yang dalam pelaksanaannya duduk bersama-sama, memohon kepada Yang Kuasa agar diberikan kesehatan, ketentraman dan dihindarkan dari mara bahaya.
Besale biasanya dilaksanakan pada malam hari, dipimpin oleh seorang tokoh yang dihormati dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia gaib atau arwah. Upacara dilengkapi dengan sesajian dengan bahan sesajian berupa kemenyan, bunga-bungaan sampai 100 macam, sama jenisnya dengan sesajian untuk acara perkawinan. Pada intinya upacara besale merupakan kegiatan sakral yang bertujuan untuk mengobati yang sakit atau untuk menolak bala. Pelengkap besale lainnya berupa bunyi-bunyian dan tarian yang mengiringi proses pengobatan dan tidak dibenarkan dilihat oleh orang luar atau orang terang atau orang kampung atau orang desa. Kepercayaan. Masyarakat adat orang Rimbo pada umumnya mempunyai kepercayaan terhadap bahelo atau dewa. Kami juga mempercayai roh-roh sebagai kekuatan gaib. Mempercayai adanya dewa yang mendatangkan kebajikan jika kami menjalankan aturannya dengan baik. Sebaliknya akan mendatangkan petaka jika melanggar aturan dan kepercayaan adat kami. Kepercayaan orang Rimbo adalah bahelo dewa. Hal ini tercermin dari seloko mantra yang memiliki kepercayaan sumpah bahelo tunggal karena sangat mempengaruhi kehidupan kami. Jika masyarakat adat orang Rimbo melanggar adat pusaka persumpahan nenek moyang, maka hidup akan susah. Dalam bahasa kami dikiaskan dengan di bawah idak berakar, di atas idak bepucuk, kalau di tengah ditebuk kumbang, kalau ke darat diterkam rimau, ke air ditangkap buaya. Artinya, jika orang Rimbo melanggar adat pusaka persumpahan nenek moyang mereka, maka hidupnya akan menderita atau mendapat bencana, kecelakaan, dan kesengsaraan.